Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagu ingat bahwa pada saat tiang pelungguh senamian meminta wajib kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah meminta dengan sebab ibadah. Niki seharusnya nabiaran tekel. Niki seharusnya tetu nabi si istilah anda. Jadi pegangan. Jangan meminta sesuatu apapun balasan imbalan dari ibadah yang tiang pelungguh senamian merasa tiang pelungguh senamian sagawi. Nah, artinya bahwa la tatlubul iwada ala amali lastalahu fa'ilan, dan laku imbalan balasan pahala surga dengan ibadah setiap pelungguh senamian ndi wah gawe. Artinya niki bahwa tiap pelungguh senamian diminta diajarkan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk memasang iktikad bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat secara hakikat melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti dari niki terlalu sering kita dengar dalil-dalilnya. Contoh misalkan dalil wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah harama. Wahai Muhammad, bukanlah engkau yang melempar musuh-musuhmu itu pada saat engkau melempar, tapi yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal secara zahir sebaik batu secara syariat begini, sebaik batu enggem batu mutulus melentong nikah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lagu seharus terfahami dengan ayat niki. Adik ensande bergembira berlebihan dan merasa mereka pasukan-pasukan yang 300 ini merasa hebat, mampu mengalahkan pasukan banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, Muhammad, ndik kamu melempar musuh pada saat engkau melempar, lagu aku melentong ayun. Adik-adik muncul ujub oleh pasukan Rasulullah karena tembe secara ilmu perang, secara hukum manusia, secara hukum akal, wadik mungkin menang nih. Pasukan 300 lawan pasukan 1000, lagu toh ternyata menang. Jadi adik merasa hebat, bangga, luar biasa. Maka diturunkanlah ayat ini. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallah harama. Jadi itu contoh bahwa ibadah yang kita kerjakan itu sebetulnya adalah tidak pernah kita kerjakan. Menunggu Malik. Dalil lain nikah adalah ndik bergerak sebiji zarrah pun lamun ndik tegerakin sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tataharraku zarratan illa biizni. Ndik bergerak sebiji zarrah pun lamun ndik tegerakin teizinin sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat sagerain iman tiang niki bukanlah kuasa tiang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ampuk ketesuruh cerminan lihat yang tidak terlihat dari yang terlihat. Deseriuk sak ndik penggitan oleh tahu sak penggitan. Menung. Arti nabi niki
syariatnya memang kita yang terlihat berbuat, tapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti ini tidak boleh diucapkan, dia hanya boleh ada, harus mutlak berada di dalam iman. Itu lamun diucapin ini kena dengarku melentong, Allah sak melentong, dengarku nginem, Allah sak nginem. Ya dunia, nah itulah yang menjadi penyebab kita menyimpang dari syariat. Karena seharusnya yang tahu itu dalam iman, keyakinan, etika, tauhid. Nah, ia niki namun baik contoh saat terkenal la tatlubul iwada ala amali lasta fa'ilan, dende laku imbalan upah surga pahala dengan ibadah sa ende ewah gawe. Ambil contoh anu sabaru oke. Nah, nikah sah harus jadi pegangan gitu. Artin setiap ibadah pegawaian yang tiang pelunggu Islamian laksanakan, kita dituntut harus sudah sirna, dituntut harus sudah fana di situ gitu. Nah, berbentang tadi ini fana di dalam semua perbuatan kita, sehingga yang ada hanyalah perbuatannya Allah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, hadir qalbu bilang la fa'ila illallah. Amun namun amaran niki ya insyaallah tebing zauk nika, rasa nika akan dibukakanlah hijab kasat itu muncul. Nah, lamun marak menu maka seharus merembe. Nabi seharus telaku terus ujuk kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua tingkatannya. Ada doa yang bagus, ada doa yang sangat bagus. Ada doa yang dipanjatkan oleh umat Islam secara keseluruhan, tapi ada doa yang khusus bagi orang-orang arifin. Nah, ini gitu. Oke. Doanya orang Islam secara umum, umat Islam secara umum, nikah seharus adalah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik saelaku ujuk kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berembe entan adik sabau jalani gawe nabi-nabi saketuntut sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik permintaan seorang hamba, sebaik-baik permintaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana caranya supaya dia bisa menjalankan apa-apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Itu permintaannya seharusnya umat Islam secara keseluruhan. Pertama, yang dia minta adalah Nabi bisa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Nah, sehingga Rasulullah sendiri berdoa. Nabi sing berdoa Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, dajah kegama
Detulung kegama adik kesak tahu bersyukur. Terus adik kesak tahu menyembah dengan bagus ojok sida ya Allah. Itu Rasulullah ya si berdoa. Rasulullah juga berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, deprituk gama sakena nu adalah kena mudah tulung kadik kesak gawe. Itu dia meminta supaya diberitahu yang baik. Oh, ini akhirnya Allah memberitahu ini lo baik, sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, senyum, balas bersin dengan dendek petinju sembarang tahu. Nah, itu udah diberitahu oleh Rasulullah. Dendek selana konti diberitahu oleh Allah. Nah, lalu setelah kita diberitahu niki lo ibadat, ini lo sak mau kesuruh, ini lo sak mau kewajiban, maka tiap pelungus namian meminta lagi. Ya Allah, dah menuju ada tulung adik kesak bau gawe sholat nikah, adik kesak bau gawe puasa nikah, adik kesak bau gawe sedekah zakat silaturahmi nikah. Ayo mikir. Itu permintaan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama, yakni berembe entan adik mbau gawe kewajiban ojok besidat Allah. Sak kedua, berembe entan adik mbau tinggalin hal-hal sak terlarang isi besidat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir Nabi doa berikut mulai hadis Hasan sabar nikah, wa arnal batila batila warzuqna jinabah. Dan keperintah kegama ya Allah sebatilmu adalah tetap batil. Mudah tulung adik kesak tahu hindari adu. Itu dia dua wah nundi seharus terlaku. Sakata lu berembek entan adik kesak nabi aranda bau jalani napi-napi sak tesurut sida-sida Allah. Oh, tesurut tak adik kita tambah surga kan menu disuruh kita oleh Allah, bahkan kita harus kekal di situ, maka minta itu. Oh, kita disuruh untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, mintakan itu kepada Allah. Sehingga para wali aja itu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu doanya para wali itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Berdoa supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, yaitu kita diperintah masuk surga, ya kita harus berdoa minta surga. Kita diminta untuk hindari neraka, ya kita harus berdoa untuk itu. Nah, iya ampun, selesai sembahyang, iya munda laku selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pilih doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon keredoanmu akan surga. Nah, itu. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min syarri. Dan kami berlindung ya Allah dari siksa api neraka yang sangat itu. Jadi boleh kita berdoa, tapi inilah doa-doa yang baik, yakni doa bagaimana kita bisa menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah ke kita, terus bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga berbintang adik sak mau gawe nabi sak terperintah sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun terkena
khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebagus-bagus, sebaik-baik permintaan ujug presida Allah adalah berbentan adik kesak mampu gawe nabi-nabi saketuntut sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lagu ni kita umat Islam secara umum seharus menung gitu. Nah, ada tingkatan doa yang sangat bagus, dan nikilah yang diminta oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Permintaan dengan sak doa, pengelaku dengan sak wah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala nu adalah berembik entan adik ensak bau jeri hamba Allah, tetu-tetu jeri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap menunaikan hak-hak kewajiban terujuk kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua sak melaku isi dengan sak ari, yakni Nabi pertama adik sak tetu-tetu jadi hamba Allah. Terus yang kedua, adik sak mampu tunaikan jalani hak-hak Allah searah oleh dalam diri tiap pelungguh senamia. Ini kedua ni matlabul arifin yang diminta oleh seorang yang ini tiap perlu garis bawahi, yang diminta oleh orang yang sudah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Yakni berembik entan adik ensak jeri tetu-tetu jeri hamba Allah, dan dia benar-benar bisa menunaikan, menjalankan hak-hak Allah searah oleh dirinya. Nabi hak Allah seoleh dalam diri tiang pelungguh senamian seharus tiang pelungguh tunaikan. Cek malik tujuan Allah mencipta tiang pelungguh senamian, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndek ke cipta searah jin beke manusia melainkan untuk menyembah. Illa liya'budun, lagu illa liya'budun niki arah tafsir, yakni illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembali ndek mungkin tahu sembah, ndek mungkin tahu empoh dengan sak ndek dikenal. Mesti sak munda empoh nu adalah dengan sak munda kenal. Liwat mulai junun dengan dia mau terus dompet menteri. Tua pasti itu nih. Semetol. Dompet menteri dia. Karena kami dia teman kenal. Yang pun dia kenal menu. Nah bila mundua kenal, maka tahu ndak empok. Spiran oleh demulayaran Pak Erik. Masih banyak. Munahak tidak oleh darah munahak. Oleh baru lahir. Oke. Ada dua dengan seempok Pak Erik. Lemon dengan sawah kenal Pak Erik ya kancing bekedek-kedek, kancing kodek mesti diempoh arang kodek. Coba sih lah. Artinya lu saking lebih kenal Malik ketimbang tiang. Aku tambah ketua mah pirang udah tempoh kena Pak Erik.
Bila anda tempuh harapan munahan kami yang tambah ketua ya tanda tentang dekman kenal lalu Pak Erik no apa dicek ya terjadi oleh kita niki dengan sawah tentu kenal maka tempuh daran bahkan aran jejalik di situ tempuh coba coba apa aran dijalik lamun dengan empoh daran dijalik itu berarti dengan wah tentu kenal sida namun masih tempoh kena mami itu berarti ya tanda deman terlalu kenal dan deman terlalu akrab. Nah, ini baru situ paham ini. Coba sila. Saya bisa mentempoh kena jejalik juga. Jejalik itu orang kode menurut loh, paham tak? Saya coba contoh. Pak Sabri, Tuan Sabri, saya ini tempoh jejalik. Beri, anu kan? Berarti oleh kode terkenal sini ya. Nanti ya masih tahu kalem-kalem, sopan-sopan, juga asal. Ya kembali, dek taman terlalu kenal. Lamun tang dek man terlalu kenal, berarti dek taman terlalu rapat. Saking isi rapat debeke saya ketua sukar, saya mainah. Lamun demeleling gise cukup dengan cukup dengan senyum kedipan, cukup dengan sida pura-pura buka korden lawang lah hujan sepi ruang dengan yang belanja, cukup dengan menu-menu paham onggi semameng teh merubuhlah terus. Itu standar menurut situ. Ia saking kenal membuat kita tambah sangat dekat. Ia makna illa liya'budun ay bimakna illa liya'rifun. Ndek cipta jin beke manusia itu melainkan untuk menyembah di situ dimaknai dengan mengenal. Sehingga ndek mungkin empoh sembah elemun dende makan. Ane semen dia berlaku hingga tapi juga ujuk dengan sandi teman kenal. Lagu ni sembah berlaku surga ujuk Allah Taala. Jangan be. Wah dia tak kenal. Lamun nianu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semen berlaku rezeki ujuk nia, kembe. Saya nggak tak kenal ini lu adalah Maha Sugih, beke Maha memberi rezeki. Ayo nu, ya buat terkena menu. Cek malik tujuan tiang pelunggu senamian dicipta yang ini untuk menyembah. Ya ampun kena menu. Sebagus-bagus semelaku isi dengan kenal Allah nu adalah berbentang adik jeri tentu jeri hamba nesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Menu satu namun cirin dengan makrifah ujud Allah nu yang dia minta Nabi tentu jeri hamba Allah. Ndik mengang-mengong no ndik nabi arab ndik anak-anak temanok nolu bareh baju bareh bejat wah baju wah bejat wah nurut wah ndik menu nggih. Nah sak kedua adalah berembentang adik ensa mau jalani hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala searah oleh diri. Oke. Niki seharus terpahami. Jadi namun dengan arif berdoa nu ndik berdasarkan kepentingan pribadi. Nanti sehingga lamun dengan nikmat mengenal Allah
maka doanya itu adalah doa untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan kepentingan nafsunya. Kena nafsu, kepentingan nafsu. Kalimat juru mati kita peloti aja. Itu kan kalimat Tuhan. Ayen nafsu. Ya doang sekanjen tu berdagang itu. Muni doang lain duit dengan belanja tu. Juru mati mah. Bahkan ini mau udah dengar sakit jelun. Syukur kan. Itu no, iya no. Itu doanya orang-orang yang belum mengenal Allah sehingga dia digerakkan oleh nafsunya. Oke. Matla'ul arifin wa maqsuduhum minallahi ta'ala ayyarzuqahum fil ubudiyah wal qiyama bihuquqir rububiyah. Yang diminta oleh orang-orang yang mengenal Allah dan yang Nabi Aran maksud ini kan Nabi dan yang diinginkan oleh orang-orang yang mengenal Allah itu adalah berembe entan adik nusa tebel sida Allah itu fil ubudiyah wal qiyamah bihuquqir rububiyah. Embe entan adik sak bau jadi hamba Allah, sak tetu-tetu jadi hamba Allah, beke bau jalani hak-hak Allah searah oleh tiang pelungguh senamian. Itu dia permintaan. As-sidqu fil ubudiyah a'la minal ikhlas fil ibadah. Fa kullu sidqin ikhlas wa laysa kullu ikhlas sidqun. Fallazi ya'malu lin najati minan nar yu'abadu ikhlasan wa kadzalika man ya'malu lil jannah wa la yu'abadu sidqan fil ubudiyah li anna fihi mahazzan li nafsi. Yang dituntut dan yang dikehendaki sakmun laku ojok besida Allah dan sakmun mele isi dengan sak kenal Allah nu adalah berbentan bau jadi orang-orang hamba Allah yang senantiasa beribadah ojok besida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang sudah benar di dalam kehambaan enu gitu nianu endek beribadah lantaran takut neraka, pun endek beribadah lantaran milik surga. Nah, dengan sa beribadah lantaran takut neraka, beki dengan sa beribadah lantaran milik tamu surga, ia tersebut aran ikhlas. Ikhlas ini disebut dengan sak menu. Ikhlas beribadah. Kalau kembali nyambung ikhlas beribadah karena wanta ketahu arah balasan dengan ibadah nu, yakni pahala bagi surga. Terus lamun ke beribadah jelas aku ndik kita neraka. Nah, gitu. Lagu dengan sak menu beribadah lantaran takut neraka, lantaran milik surga, anu cuma tebing dia disebut orang ikhlas, tidak bisa disebut dengan siddiqin. Yani apa? Orang-orang yang benar di dalam penghambaannya ojok kesida Allah subhanahu wa ta'ala. No. Ndik ngah ingat seorang hamba sejati nu ndik ngah ingat pemberian Allah, nengwah ingat ancaman Allah al-wa'du wal-wa'id, lagu sambung ingat ini adalah perintah Allah maka aku harus gali. Nah, menurut jadi beribadah dengan ikhlas nu saya baru kebarang dengan ikhlas nu
Saya baru saya bermenu, saya beribadah, saya bermenu. Saya takut neraka, beke, milih tamu surga, milih mau pahala. Itu ikhlas arang. Nah, dengan seikhlas ini, ia beribadah lantaran kepentingan. Nabi kepentingan. Milih surga, milih pahala. Takut ojo neraka, ia kepentingan itu. Oh, andai kesat terhindar dengan neraka, maka harus aku bersedekah, harus berzakat. Anu yang ini iya ampun dengan ia ikhlas, tetap ikhlas begawean lagu wan tak ketahu gajin sejelun nu satak 50.000. Iya ampun ikhlas. Pecu geti begawean bener ikhlas no. Pecu geti telat limit. Bahkan ini tambah waktu saking isi anu karena kembe adik mau kepercayaan dan ada bila proyek dengan tiang insya Allah pasti senang pada aku malik karena ini iya nu ya oke itu dengan sah beribadah karena takut neraka karena milik pahala beki surga tersebut dengan ikhlas. Lagu yang tersebut dengan siddiqin, dia belum disebut benar di dalam penghambaan ujub kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna masaddaqa bil ubudiyah man ya'malun bimtisalan li amrillah au ibtigha'a mardatillah au hubban lillahi ta'ala au ta'ziman li jalaliha. Nah, sedangkan orang-orang yang siddiqin yang benar-benar menghambakan diri ujub desida Allah Subhanahu wa ta'ala, man ya'malun bimtisalan li amrillah, lamun beribadah semata-mata enggawe perintah Allah anu ya ciri siddiqin. Lamun beribadah ya semata-mata enggawe perintah Allah ya nu hak Allah, yakni eta sembah, eta cintai, itu hak Allah. Eta lila ujub Allah, eta berbakti, eta berdoa, eta agungin, eta sucian, eta takbiran, eta tahlil. Ayeunu hak Allah oleh itu. Atau satu barang hak untuk disembah, hak untuk dipuja, hak untuk dipuji, hak untuk diagungkan, hak untuk disyukuri, hak untuk diredoi, hak untuk segala-gala. Nah, gitu. Nah, kalau orang yang siddiqin yang meminta supaya dia bisa menjalankan hak-hak Allah pada dirinya itu disebut siddiqin. Maka kalaupun dia beribadah, maka pertama yang dia lihat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintah yang dia lihat, bukan ibadahnya yang dia lihat, tapi sak perintah mun engat. Coba mari cek. Lemon tersuruh isi guru besar tetu-tetu guru samunda agung-agungnya, maka mereka peduli napi entan dia tersuruh pasti demeli. Coba ini terjadi kan? Itu ciri. Kalau orang yang siddiqin, dia tidak melihat kepada apa yang disuruh, yang mindik melihat pada amal kesuruh enu ibadah sak suruh lagu samun engat nu adalah yang menyuruh saya siapa, ndek kepeduli apa tentang kesuruh. Eko baik tei kantongin tei lamun kesuruh isi guru ya, maka eko man ayeun nu maaf niki arah tidak entah itu ada semrubuk tuh berengger tuh di bawah di dalam menu kan terlinggi setetu keyakinan nih dulu kan. Dan dia hanya melihat
Ini adalah perintah Allah yang harus saya jalani. Au ibtigha amradatillah, atau dia hanya menginginkan mendapatkan keredaan desida Allah, maka tu dia tahu berlaku doa sakena ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Oke, kalaupun dia sholat, dia tidak melihat sholat itu, tapi yang dia lihat adalah Allah yang perintah dia sholat. Oke, tuh. Atau dia hanya mengharapkan keredaan Allah, ndik laku esa tebaran aran pahala, ndik laku esa aran surga. Ya ampun, doa dengan arifin nu adalah ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, sida doang saya ketujuh dan ridhen saya kelaku dinding marak nikah a'tini mahabbataka, debeng kegama cinta ojok sida ya Allah, dan sida pun cinta ojok tiang ya Allah. Wa ma'rifataka, dan bentang gama adik tang satu ketahuan tentang sida ya Allah. Ayen nu kena doa sani yang pula mulai tarekat mempara ni doa sir. Kemudian doa sir ni, inilah doanya orang arif yang pingin benar-benar menjadi hamba Allah dan yang kepingin menjalankan hak-hak Allah searah oleh dalam diri. Au ibtigha amradatillah au hubban lillahi ta'ala, atau dia beribadah lantaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kami mengingat curahan cinta dari Allah ojok niya. Apa kurang cinta Allah ojok akuni? Nah itu. Jadi yang dia lihat itu adalah cintanya Allah. Akhirnya apa? Dia pun menjalankan perintahnya Allah lantaran dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba cek kena diri. Saking si cinta dojok bijajarin, maka siap menebas hujan, mendaki gunung, membelah lautan, mengangkat batu-batu. Kamu menuduh saking cinta. Iya no, sahar. Oke. Gitu. Au hubban lillahi ta'ala au ta'ziman li jalaliha, atau karena engkau ingin mengagungkan kebesarannya. Nah itu dia. Ya ampun, dia kena la ilaha illallah. Sida mengagungkan kebesarannya. Sida kena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yaitu karena sida mengagungkan kebesaran Allah. Itu dia. Dia beribadah pertama hanya untuk menjalankan perintahnya Allah, gitu. Kedua, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saketelu, karena memang dia cinta kepada Allah. Dan sakeempat, dia hanya kepingin mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.